kabarnya semua? Sehat, Ibu. Oke, ada yang tahu hari ini kita akan memasuki materi keberapa? Tentang apa? Materinya adalah Saya, Ibu. Ibu. Iya, silakan. Materi kita pada hari ini yaitu materi ketimpangan sosial, Ibu. Baik, jadi hari ini itu materi kita adalah tentang ketimpangan sosial, di mana ketimpangan sosial itu adalah kondisi ketika terjadi perbedaan yang mencolok dalam akses terhadap sumber daya seperti pendidikan, pekerjaan, kekayaan, kesehatan, dan kekuasaan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Nah, di sini ada video yang akan Ibu tampilkan, mohon untuk diperhatikan ya. Ini adalah kisah ini. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok dan Ibu juga akan memberikan lembar kerja siswa LKS yang berisi skenario permasalahan sosial terkait ketimpangan yang ada di Makassar. Jadi saya akan membagikan ini, kalian kerjakan per kelompok. Tapi sebelum itu silahkan bentuk kelompoknya dulu. Baik. Tapi sebelum Ibu membagikan LKS-nya ini, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran pada materi kita di ketimpangan sosial ini. Yang pertama, setelah menyelesaikan tugas ini, siswa mampu menganalisis berbagai bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di Kota Makassar. Yang kedua itu, siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Yang ketiga, mengevaluasi dampak ketimpangan sosial terhadap kehidupan masyarakat. Yang keempat, merumuskan solusi kreativitas untuk mengatasi permasalahan ketimpangan sosial di lingkungan sekitar. Dan yang kelima, berkolaborasi secara efektif dalam kelompok untuk memecahkan masalah. Jadi Ibu harap kerjasamanya dalam mengerjakan LKS ini. Baik. Terima kasih, Bu. Baik, setelah Ibu membagikan lembar LKS, nah di sini tolong didengarkan baik-baik ya. Setiap kelompok mendiskusikan skenario yang diberikan dan mengidentifikasi permasalahan utama. Yang kedua, siswa melakukan penyelidikan awal dengan mencari informasi dari berbagai sumber. Bisa kalian cari di buku, internet, artikel terkait konsep ketimpangan sosial, faktor penyebabnya, dan apa dampaknya. Dan setelah itu kalian catat di hasil diskusi kalian itu di temuan informasi pada LKS yang saya sudah berikan. Baik, Ibu. Jadi Ibu akan membacakan di sini skenario pertama. Nah, di sekitar pasar Terong itu terlihat jelas perbedaan kondisi antara pedagang yang memiliki kios permanen dengan pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan. Pendapatan mereka jauh berbeda dan pedagang kaki lima itu seringkali harus berhadapan dengan penertiban. Nah, untuk di skenario kedua, di beberapa wilayah di Makassar itu akses terhadap pendidikan berkualitas dan fasilitas kesehatan sangat terbatas dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini terlihat dari angka putus sekolah dan tingkat kesehatan masyarakat yang berbeda. Nah, pada lembar LKS yang Ibu berikan tadi, silahkan masing-masing kelompok untuk mencatat hasil diskusi dan temuan informasi pada LKS tersebut. Jadi hasil dari diskusi kalian per kelompok itu dicatat di temuan informasi pada LKS yang Ibu berikan tadi. Baik, Ibu. Oke, baik. Bagaimana dengan kelompok 1? Apa sudah bisa menjelaskan terkait
konsep ketimpangan sosial yang berada di Pasar Terong, Makassar? Sudah Ibu. Oke, saya persilahkan. Baik Ibu, berdasarkan yang saya dapat itu ada beberapa jenis ketimpangan sosial yang ada di Pasar Terong Makassar, di mana ada ketimpangan kelas sosial, di mana ada pedagang besar, perbedaan pedagang besar dan juga pedagang kecil. Terus ada juga ketimpangan sosial terhadap akses fasilitas pasar, di mana area pasar itu menikmati yang pasar utama itu menikmati pasar yang lebih fasilitasnya lebih baik, sedangkan kayak pedagang di area belakang atau pinggiran itu fasilitasnya kurang baik. Begitu saja Ibu. Sekian. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan oleh kelompok 1 terkait konsep ketimpangan sosial yang berada di Pasar Terong, Makassar. Selanjutnya saya persilahkan untuk kelompok 2 untuk memaparkan tentang faktor penyebab yang terjadi ketimpangan sosial yang terjadi di Pasar Terong, Makassar. Baik, di sini saya akan membacakan faktor penyebab ketimpangan sosial yang terjadi di Pasar Terong, Makassar. Yang pertama yaitu adanya perbedaan akses terhadap pendidikan. Yang kedua, ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, kurangnya infrastruktur dan fasilitas umum. Yang kelima yaitu stratifikasi sosial tradisional. Dan yang terakhir yaitu minimnya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sekian saya kembalikan ke Ibu. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 2 sudah menjelaskan tentang faktor penyebab yang terjadi konsep ketimpangan sosial yang terjadi di Pasar Terong, Makassar. Selanjutnya saya persilahkan kelompok 3 untuk menjelaskan dampak yang terjadi di ketimpangan sosial di Pasar Terong, Makassar. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini dampak ketimpangan sosial yang terjadi di Pasar Terong Makassar, ada beban ekonomi berat bagi pedagang kecil. Yang kedua, kesulitan akses kios dan los bagi pedagang kecil. Yang ketiga, penurunan pendapatan pedagang. Yang keempat, ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Yang kelima, pengaruh negatif terhadap kebudayaan ekonomi pedagang kaki lima. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih dari kelompok 3 sudah memaparkan tentang dampak di konsep ketimpangan sosial yang terjadi di Pasar Terong, Makassar. Jadi sudah kita ketahui tentang terkait konsep ketimpangan sosial yang terjadi di Pasar Terong, Makassar, serta faktor penyebab dan apa dampaknya. Selanjutnya Ibu akan, karena kalian sudah mengisi LKS yang Ibu berikan tadi, untuk pertemuan selanjutnya Ibu ingin LKS tersebut itu dibuatkan dalam bentuk mind mapping. Baik Bu. Baik Ibu. Dan Ibu harap di pertemuan selanjutnya itu hasil karya kalian itu bisa dipresentasikan di depan kelas.
Baik, terima kasih kepada setiap kelompok telah mempresentasikan mind mappingnya. Saya sangat mengapresiasi kerja sama kalian. Dengan berakhirnya pula presentasi hari ini dari tiap kelompok, Ibu akan membacakan kesimpulan mengenai ketimpangan sosial di masyarakat dan dampaknya. Di mana ketimpangan sosial merupakan kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan mencolok dalam hal akses terhadap sumber daya, kesempatan dan kesejahteraan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Ketimpangan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Faktor penyebabnya itu meliputi struktur sosial yang tidak adil, kebijakan yang tidak merata, serta diskriminasi sosial dan kultural. Dan yang terakhir itu di sini ada 4 dampak dari ketimpangan sosial. Yang pertama, meningkatkan kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua, tumbuhnya kecemburuan sosial. Yang ketiga, terganggunya stabilitas sosial dan politik. Dan yang terakhir, terhambatnya mobilitas sosial. Maka dari itu, atas kesimpulan yang Ibu telah bacakan, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, saya rasa semuanya sudah jelas materi kita tentang ketimpangan sosial. Mungkin itu saja dari materi kita pada hari ini. Ibu tutup. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.